bahas ini ya. Jadi aplikasi kita kan arsitekturnya seperti ini kira-kira ya, microservice itu. Jadi aplikasi bisnis kita di sini ada apa? Ada beberapa. Jadi kita udah bikin yang registrasi. Tapi kan registrasi itu tadi kan dia keluarannya JSON aja ya. Nah, jadi untuk mensimulasikan atau mencontohkan aplikasi A komunikasi sama aplikasi B, kita membuatkan front end-nya. Jadi nanti apa? Yang JSON tadi datanya akan diambil oleh aplikasi lain. Kemudian aplikasi lainnya ini kita kasih nama aplikasi front end, dia menampilkan dalam bentuk HTML gitu ya. Nah, jadi si aplikasi front end ini dia tidak punya database sendiri. Dia cuma ngambil dari back end service saja, kemudian nanti akan dipakai datanya gitu. Nah, di sini ada beberapa konsep nanti yang akan kita simulasikan. Yang pertama tentunya HTTP request-nya ya. Nah, HTTP request dari aplikasi front end ke aplikasi registrasi. Nah, itu sebetulnya kalau di Java kita banyak pilihan. Jadi bisa pakai langsung HTTP client dari Apache, library-nya Apache HTTP client. Bisa juga bawaannya Spring, ada namanya REST template. Atau yang zaman sekarang yang reaktif atau asinkron, itu di Spring disediakan namanya web client gitu. Jadi kalau web client itu dia eksekusinya di thread berbeda, asinkron, sehingga dia lebih hemat resource gitu, lebih hemat thread. Nah, kemudian ada juga yang bikin library lain namanya OpenVein ya. Jadi OpenVein ini adalah library tambahan supaya dia lebih mudah atau lebih sedikit codingnya ya. Nah, di sini dokumentasinya ada. Jadi si Spring Cloud ini dia membungkus OpenVein supaya kita nggak usah lagi mengintegrasikan sendiri. Kita tinggal tambahin aja starter OpenVein. Kemudian kita kasih annotation enable vein client. Nah, nanti dia sudah terintegrasi semua ya. Nah, cara kerjanya gini. Jadi untuk setiap backend kita akan bikin interface ya. Kemudian di sini ada kita deklarasikan method, nama metodenya bebas. Return value-nya sesuai dengan struktur JSON ya. Jadi kalau tadi kan JSON-nya kan daftar materi ya, berarti kita di sini harus punya kelas materi juga gitu. Tapi bukan entity, jadi bukan mapping ke database. Ya udah kelas biasa aja gitu. Nah, kemudian balikannya apa? Kalau dia balikin array ya kita bisa tangkap dengan list, dengan set atau iterable gitu ya. Nah, kemudian alamat backend-nya itu kita deklarasikan dengan annotation. Nah, kalau yang sudah biasa pakai Spring MVC, ini annotation-nya sama persis gitu. Jadi kalau misalnya kita contohnya misalnya tadi kita coding aplikasi registrasi ya, registrasi, kita bikin controller seperti ini nih. Request mapping, API materi, di sini ada get mapping, kemudian berarti kan URL-nya kan /API/materi ya. Nah, di sini nanti kita bisa bikin nih request mapping, API materi, kemudian ini sama persis kita copy paste saja, deklarasinya saja, itu sudah bisa jadi interface gitu. Nah, kemudian di sini ada anotasi di level class namanya vein client. Vein client ini adalah nama backend ya. Jadi kalau kita sudah pakai vein, kita tidak lagi menyebutkan IP-nya berapa, kemudian alamat hostname-nya di mana, portnya berapa gitu. Nah, jadi di sini kita cukup kasih nama saja ya. Nah, tentunya nanti pada waktu dia beneran melakukan request, nama ini kan tentunya harus diterjemahkan lagi menjadi hostname atau IP ya. Nah, itu di mana? Itu kita bisa dua cara ya. Cara manual itu kita sebutkan di sini mana ya? Di file konfigurasi mana ya? Ini kita lihat yang cara susahnya dulu ya. Soalnya kalau yang sudah otomatis ya kan gampang. Cuman banyak magicnya jadinya tahu-tahu bisa gitu. Nah, jadi kita cari tahu dulu ininya mana ya? OpenVein. Nah, ini configuration properties. Oh, bukan, ini sleuth. Creating vein manually.
Nah, di sini ada kita sebutkan nanti ya, vein builder bikin klien, kemudian di sini apa ininya, URL-nya gitu ya. Kalau ada authentication kita pasang authentication gitu. Nah, kalau yang otomatisnya kita sudah tidak harus menyebutkan ini lagi ya. Jadi kita tinggal memasang mana ya? Kita tinggal tadi pasang namanya saja. Nah, ini namanya dari mana? Namanya akan diambil dari Eureka. Jadi nanti Eurekanya kan tadi kita sudah ada registrasi ini ya, aplikasi registrasi ini. Jadi ini tinggal kita pasang saja sebagai nama store. Nah, nanti dia sudah otomatis akan mendapatkan, oh ini aslinya di mana sih? Oh, aslinya ada di IP sekian, kemudian portnya port sekian gitu. Jadi dapatnya dari situ. Kalau misalnya nanti ada banyak, nah itu otomatis nanti akan didapatkan semua. Terus nanti dia ada ribbonnya di sini, ada ribbon support sehingga nanti dia otomatis melakukan load balancing nantinya. See below for details of ribbon support ya. Nah gini. Nah ini katanya kalau misalnya kita menggunakan vein client maka otomatis dia sudah menginclude ribbon ya. Nih, vein already use ribbon. So if you use vein client, this section also apply ya. Nah di sini nih using ribbon without Eureka ya. Jadi kalau kita nggak pakai Eureka gimana? Kita berarti kan nggak punya itu tadi ya. Nah di sini kita tulis tadi kan nama vein clientnya kan stores ya. Contohnya dia tadi stores. Nah stores kemudian di bawahnya ada ribbonnya. Kemudian di sini ada list of servers. Nah jadi list of server ini kita langsung kita hardcode ininya hostname-nya ada di mana gitu. Kalau di sini dia contohnya ada 2 server yang melayani stores ini, ada example.com sama google.com gitu. Nah, nanti kita ada registrasi 1, registrasi 2 gitu. Nah, jadi semuanya kita hardcode, kita tulis di file konfigurasi. Tapi kalau misalnya nanti kita ada banyak dan dynamic gitu ya. Dynamic itu artinya registrasi ini kalau normalnya jalannya misalnya 2 instance, tapi kalau lagi rame jadi 20 gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kita ngupdate ini ya. Nanti apalagi kalau 20 itu kita hapus karena sudah demand-nya sudah turun, request-nya sudah turun, kita hapus jadi tinggal 10 gitu. Kan nggak mungkin kita ngupdate ini, apalagi nanti kalau yang akses registrasi banyak, bukan cuma front end ini aja gitu. Nah, jadi kita pakai Eureka tadi. Jadi waktu registrasinya nambah dari 2 jadi 20, itu dia mendaftarkan diri ke Eureka. Nah, dia nanti dapat datanya dari Eureka gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini nanti harusnya otomatis terupdate sendiri kalau kita menggunakan Eureka server nih. Ya. Nah, defaultnya itu kenapa kita pakai Spring Cloud ya? Sebenarnya kita bikin aplikasi Java biasa gitu. Kemudian kita pilihin satu-satu. Kita pakai vein, kemudian kita pakai ribbon, kemudian kita pakai Hystrix gitu ya. Itu bisa aja. Cuman kan berarti itu banyak komponen yang kita harus gabungin kan, harus disambungin semua gitu. Nah, jadi si Spring Cloud ini added value-nya dia yang mengintegrasikan, sehingga di coding kita ya tinggal seperti tadi, kita tinggal nambahin enable vein client gitu ya. Nah, jadi kira-kira konsepnya seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, di sini ada aplikasi A, connect aplikasi B. Di sini ada HTTP client. Terus kita mau pasang load balancer, daftar backend-nya didapatkan dari discovery, ya. Kemudian nanti ada circuit breaker-nya. Jadi kalau backend-nya nanti kita matiin, dia ada default balikan. Jadi nggak nunggu lagi si backend itu balik lagi hidup gitu ya. Nggak nunggu timeout. Jadi langsung dikembalikan gitu. Nah sekarang kita mau coba bikin yang normal dulu, artinya kita belum handle dulu kasus errornya. Pokoknya yang penting dia connect aja, yang penting dia nyambung, bisa request ke belakang, kemudian dapat balikan dan dia tampilkan dalam bentuk HTML gitu ya. Oke. Nah di sini untuk bikin projectnya yang kita pakai adalah Lombok ya, supaya nggak bikin getter setter, kemudian Spring Web ya supaya jadi aplikasi web.
kemudian config client supaya download konfigurasinya dari config server, kemudian Eureka Discovery Client supaya dia mendaftar ke Eureka dan juga dia mendapatkan list backend-nya dari Eureka gitu. Kemudian time live karena kita mau menampilkan HTML, ngakses ke belakangnya pakai OpenVein. Kemudian untuk circuit breaker kita nanti akan menggunakan Hystrix ya. Hystrix-nya belakangan juga nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kalau mau ditambah sekalian. Nah ini sudah saya generate. Ini ya, tapi masih kosongan ini. Baru bisa start aja. Jadi dia nanti waktu start, dia kita kasih nama aplikasi front end. Kemudian config-nya ngambilnya ke config server yang jalan di port 8888. Kemudian nanti setelah up, dia mendaftarkan diri ke Eureka. Eureka-nya jalan di port 10.001 ya. Jadi config-nya ini aja gitu. Nantinya kalau semua aplikasi microservice kita, config minimalnya ya 3 ini ya. Dia ngambil config dari mana, setelah up dia registrasinya kemana gitu ya. Oke, ini kalau kita jalankan ya udah bisa, tapi sekarang supaya lebih ini kita bikin controller dulu ya, supaya ada yang di browse. Nah di sini kita bikin aja misalnya materi controller untuk menampilkan materi pelatihan gitu ya. Oke. Nah, di sini kita seperti biasa ya, ini kelas Spring biasa ya. Kemudian di sini get mapping. Nah, seperti ini public model map ya. Daftar materi training. Oke. Nah, kemudian di sini kita return new model map. Nah, kita bikin dummy dulu aja ya. Jadi return model map kosong. Kemudian di sini kita sediakan ini struktur foldernya sesuai dengan URL. Jadi di sini kita bikin directory namanya materi, di dalamnya di dalam materi kita bikin file HTML yang namanya list ya. Nah, gini. Daftar Oke, nah di sini kita bikin heading 1. Kemudian kita bikin tabel ya. Table TH kode nama durasi TD kali 3. Kode nama durasi. Kemudian bodinya T body T R TD kali 3. Nah, di sini kodenya misalnya M001. Ini kita isi dummy dulu ya. Materi 001. Durasinya misalnya 15 jam. Oke. Nah, ini kita tes dulu apakah dia sudah bisa di browse atau belum ya. Nah, di sini jangan lupa kita ya ini salah satu apa yang kemarin Martin Fowler bilang adalah microservice premium. Artinya kita dalam coding microservice itu ada harga yang harus dibayar, yaitu tambahan kompleksitas. Nah, maksudnya apa tambahan kompleksitas? Maksudnya adalah kita untuk ngetes satu service aja kita harus jalanin ini teman-temannya harus ikut jalan ya, discovery sama config server. Berarti nanti kalau kita mau ngetes ini connect atau enggak ke backend, kita harus jalanin 4 aplikasi gitu di lokal. Nah, makanya kalau nanti ayo bikin aplikasi pakai microservice ya, pertanyaan pertamanya are you sure gitu ya. Nah, ini sudah jalan. Yang penting config-nya ya. Kalau dia telat registrasi ke itu nggak apa-apa. Tapi kalau config servernya mati, itu dia nggak akan sama sekali nggak nyala. Ini ya, kita coba aja tes nih. Ini kan config server ya. Config servernya saya matiin nih.
Nah, sekarang kita mau coba nyalain registrasi. Kalau misalnya dia dia tidak bisa menghubungi config server, dia nggak mau jalan karena ya nggak ada config-nya kan, dia nggak tahu harus jalan di port berapa, kemudian connect ke database mana kan dia nggak tahu. Nah ini ya, dia bilang gagal start ya karena config-nya nggak ada. Nah jadi di sini kita start dulu config-nya. Jadi ngetesnya juga relatif lebih susah ya karena yaitu tadi banyak ininya, banyak banyak perlengkapannya gitu ya. Oke, config servernya udah start. Sekarang registrasinya baru bisa start ya. Tapi registrasi belakangan aja. Kita mau ngetes front end. Sekarang kan front endnya belum nyambung ya, belum nyambung sama registrasi. Jadi harusnya dia bisa jalan sendiri, nggak usah nunggu-nunggu gitu. Dan nantinya kalaupun sudah kita pasangin circuit breaker, dia tetap bisa jalan gitu. Walaupun nanti nggak keluar datanya, tapi dianya sendiri tetap up gitu, bisa jalan. Nah, makanya nanti harus di-handle di aplikasi front end. Jadi yang namanya microservice ya tentunya ada banyak aplikasi yang jalan bareng-bareng dan saling berhubungan, dan antar mereka itu belum tentu semuanya lagi up atau lagi sehat gitu. Jadi kadang-kadang dia lagi down atau kadang-kadang dia lagi sibuk tidak bisa menerima request gitu. Nah, jadi aplikasi kita yang mau ngakses aplikasi lain itu harus menghandle problem-problem seperti itu gitu ya. Nah, sekarang di sini sudah jalan di port 20.000 nih, ya. Kita coba tes. Tadi URL-nya materi list ya. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul tapi kan ini masih kita hardcode. Jadi belum belum ngambil dari backend ya. Oke, nah sampai sini kita commit dulu. Oke. Nah, dia sudah jalan. Kemudian yang registrasi coba kita tes lagi, sekali lagi. Oke, ini udah start ya. Startnya dia di port 20.001 ya. Jadi kita coba tes pakai Postman. Ini diganti ya. Oke, nah ini udah muncul datanya. Sekarang kita tinggal sambungin ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada 2 record ya, microservice dan Spring Boot gitu. Sedangkan di sini kan tadi dummy-nya cuma 1 ya. Nah, sekarang kita akan hubungkan. Nah, di sini kita sambil baca manualnya ya supaya nanti kalau ini sendiri bisa tahu tempatnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian Spring Cloud Open Vein ini ya. Kemudian katanya how to include vein, kita menambahkan dependensi Spring Cloud Starter Open Vein ya. Nah, ini tadi waktu generate ini sudah saya tambahkan, jadi nggak usah nambahin manual. Kalau mau nambahin manual juga boleh. Di sini kita tambahkan mana ya? Nih Open Vein ya. Vein. Nah, kemudian kata dia kasih annotation enable vein client. Nah, di mana di main class? Jadi ini kita pasang ya. Main classnya ini.
port ya. Nah, kemudian kita bikin ininya, interface-nya, service interface ya. Jadi misalnya di sini kita bikin, kalau saya biasanya bikin package, namanya service, namanya bebas saja ya. Nah, kemudian di sini kita bikin registrasi service ya. Nah, ini dia interface saja ya, interface. Jadi kalau kita bikin OpenVein, kita nggak usah coding implementasinya. Kalau kita coding manual kan kita harus bikin HTTP client dari Apache atau web REST template, atau yang modern kan pakai web client ya. Nah, kalau ini nggak usah. Jadi di sini kita kasih annotation Vein client ya. Nah, di sini namanya ya, Vein client ini argumennya adalah nama ininya, nama backend-nya. Nah, nama backend ini diambil dari mana? Nama backend ini harus sama dengan yang kita registrasikan di sini ya, di Eureka, karena kita kan pakai Eureka support ya. Jadi nanti dia akan nanya ke Eureka, ini service ini aslinya mana gitu ya. Oke. Nah, setelah dapat, kita dari sini kita cuma dapat sebetulnya adalah ininya aja nih, depannya HTTP localhost 20.001 ya kan. Nah, nanti kan di aplikasi 20.001 ini kan banyak URL kan ya, banyak endpoint ya. Nah, yang mau kita akses sekarang kan yang ini. Berarti ini kita bikin lagi nih, get mapping. Nah, dia OpenVein ini karena sudah diintegrasikan sama Spring, maka dia bisa mengenali annotation-nya Spring MVC. Jadi request mapping, kemudian get mapping, post mapping dan sebagainya dia ngerti gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal bikin metodenya. Nah, metodenya seperti apa? Metodenya kita samain aja. Kalau kebetulan kita yang bikin dua-duanya, ya udah ini kita copy paste aja method signature-nya ya. Nah, gini. Ininya bebas ya. Nama method bebas, tapi yang penting adalah ininya, tipe datanya ya. Ini karena interface nggak usah pakai public. Nah, di sini kita berarti butuh objek nih untuk menampung JSON-nya. Kan JSON-nya tadi kan kayak gini ya. Nih. Ini kan objek, kemudian di dalam array kan ya. Nah, berarti kita harus bikin Pojo, bikin kelas Java class untuk menampung ini ya, menampung ini. Nah, gimana caranya ya? Kita bikin aja gini. Saya biasanya kasih nama package DTO. DTO itu singkatan data transfer object. Jadi ini cuma Java class atau Java object biasa yang isinya sebetulnya cuma getter dan setter aja. Materi. Nah, di sini biar nggak getter setter, kita kasih lombok data gitu ya. Private string ID, durasi. Nah, oke. Nah, kemudian di sini tinggal kita import aja. Nah, udah ya. Ini udah jadi satu method. Nah, sekarang kita akan pakai ini registrasi service ini, kita pakai di sini ya. Ya seperti biasa ini tinggal auto wired aja. Apa tadi? Nah, di sini kita add atribut, nama variabelnya daftar materi, kemudian value-nya registrasi service ya, tinggal kita panggil aja daftar materi gini ya. Nah, gini. Jadi nanti dia dapat JSON-nya di-convert menjadi objeknya dikirim ke model map. Nah, di sini tinggal kita tampung di dalam list ini ya. Nah, jadi di sini kita looping ya, th each ya, sama dengan m, nah saya lupa titik 2 atau in ya, titik 2 ya.
Nah, kemudian dolar gini, daftar materi, ini nama variabel ya. Nama variabel yang dari controller ini. Nah, ini. Variabel. Nah, gini. Kemudian di sini kita ganti isinya th text ya, sama dengan dolar m titik apa ya tadi, kode. Nah, di sini nama, ini nambahin gimana ya, saya lupa namanya. Kalau nggak salah gini, plus. Nah, gini. Durasi. Oke, kita tes aja deh. Nah, ini kan masih jalan ya. Sekarang tinggal front end-nya, mana front end-nya. Ini registrasi. Bukan ini. Nah, ini dia. Oke, dia udah start ya di port 20.000. Sekarang kita tes. Nah, ini kita refresh. Nah, ini udah ngambil dari backend ya. Nih, ada 2. Kalau kita lihat lognya di sini, nah, klien registrasi ya, instantiated load balancer. Nah, dia bikin load balancer, current list of server tadinya kosong ya. Kemudian dia nanti akan request ke Eureka ya. Nah, kemudian di sini dia minta lagi registrasi current list of server. Nah, ini dia dapat nih. Nih ya. Nah, dapat gini. Oke, load balancer dan seterusnya. Nah, jadi ini yang penting nyambung dulu ya, yang penting nyambung dulu. Nanti setelah ini kita akan cobain ininya apa, load balancingnya, load balancing. Jadi nanti si registrasi ini kita akan jalankan 2 instance ya. Kemudian nanti kita tambahin 1 method lagi untuk ngeluarin portnya supaya nanti portnya kita tampilkan di front end supaya dia ini apa, supaya kita tahu dia yang mana yang sedang apa, melayani request ya. Nah, jadi ini satu paket ya, bukan satu paket, maksudnya biasanya orang-orang kombinasinya langsung 3. Jadi ada vein untuk mengakses ke belakang, memudahkan. Jadi vein itu untuk menghemat coding di sininya nih. Jadi mana tadi? Jadi di sini kita nggak usah coding banyak-banyak, cukup begini aja, nanti dia HTTP request ke belakang. Nah, kemudian vein ini menggunakan Eureka tadi untuk resolve ya. Jadi ada vein Eureka client untuk meresolve registrasi ini menjadi server aslinya di mana gitu. Kemudian setelah ini kita akan cobain ribbon, yaitu client side load balancernya. Jadi nanti kita akan jalankan beberapa instance. Nanti dia harusnya bisa gantian server 1, server 2 ya. Kemudian terakhir nanti kita akan mencoba circuit breaker-nya. Jadi kita enable history, kemudian nanti kita matikan backend-nya. Nah, nanti kita lihat apakah fallback kita dijalankan atau tidak gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, silakan dicoba dulu.